Hai semuanya, hari ini adalah bagian pertama dari kita melihat bagaimana kita dapat menggunakan fungsi bawaan magnet Axiom dari penjelajah sistem file. Dan baru-baru ini mendesain ulang penampil SQLite untuk menggali lebih dalam untuk bukti dan lebih dari sekedar artefak asli kita. Pada bagian kedua, kita akan melihat cara mengotomatiskan proses yang sama dengan artefak khusus Axiom, sangat menghemat waktu analisis kita, dan menyesuaikan Axiom agar sesuai dengan lingkungan khusus kita sendiri. Memiliki Axiom untuk melakukan tugas berat bagi kita. Hari ini fokus kita adalah kasus eksfiltrasi data-data rahasia perusahaan oleh seorang karyawan yang menggunakan akun Google Docs-nya menggunakan folder sinkronisasi otomatis. Meskipun kita tidak memiliki akses ke akun Google Doc pengguna, fungsi sinkronisasi menyisakan database SQLite dengan beberapa informasi yang sangat berguna bagi kita mengenai dokumen yang telah dikirim karyawan ke cloud. Seperti yang Anda lihat di sini, kita memiliki gambar Windows 10 yang diproses ke dalam Axiom. Dengan melihat artefak kita yang ada dan kemampuan koneksi Axiom, kita menemukan bahwa subjek kita menggunakan Google Docs pada sistem kerjanya. Sekarang, saatnya untuk menggali lebih dalam. Mari lanjutkan dan buka penjelajah sistem file. Dari penjelajah sistem file, kita telah memiliki partisi OS. Dari partisi OS, kita beralih ke pengguna, menemukan pengguna yang kita investigasi. Dan dari sini, kita gali lebih dalam ke dalam app datanya. Dari app data ke lokal, Google Drive, dan akhirnya default pengguna. Dari dalam default pengguna, kita akan melihat bahwa ada dua database yang sudah saya sorot. Ada dua yang membuat saya tertarik. Mari kita lanjutkan, dan mulai dengan syncconfig.db. Pada sisi kanan, Anda akan melihat penampil SQL. Mari kita lanjutkan, dan munculkan ini untuk tampilan yang lebih baik. Perluas ini, sehingga kita bisa mendapatkan tampilan penuh data. Dan ketika kita melihat data ini, ada beberapa hal yang akan muncul untuk Anda. Pertama adalah jalur rute sinkronisasi lokal, yang merupakan jalur default untuk sinkronisasi data. Pengguna menyinkronkan daripada mesin lokal. Dan email pengguna memberi saya email pengguna dan akun yang disinkronkan pengguna. Keduanya menjadi sangat penting bagi saya dan penyelidikan saya. Jadi, saya memberi perhatian keduanya. Mari berpindah ke database berikutnya. Kita akan menyimpannya kembali di tempatnya. Buka snapshot.db. Mari kita lanjutkan dan munculkan ini seperti yang lain. Sedikit lebih berlebihan dibanding yang lain. Jadi, mari kita perluas dan membuat tampilan yang lebih baik. Di sini, kita memiliki beberapa tabel dalam database ini. Yang membuat kita tertarik adalah entry lokal. Mari kita lanjutkan dan entry tersebut. Lalu perluas data ini. Kita mendapatkan ID volume, nama file, waktu modifikasi, checksum, dan ukurannya. Sekarang ini semakin menarik bagi kita. Seperti yang kita lihat, kita memiliki banyak file, JPEG, dan bahkan beberapa jalur yang saya tidak yakin ingin terdaftar di sini. Saya hanya mencari file yang dikirim ke cloud, yang disinkronkan ke cloud pengguna. Jadi, saya ingin sedikit membersihkan ini. Apa yang bisa kita lakukan adalah membuat query yang benar di sini. Jadi, mari kita lanjutkan dan jalankan pernyataan pilih yang sangat sederhana. Klik buat query, klik bintang dari query lokal, yang merupakan tabel tempat kita berada, di mana checksum tidak nol. Tekan jalankan, ini akan menghapus apapun dengan checksum nol. Jadi sekarang, kita hanya melihat data, file yang dikirim dari JPEG ke beberapa PDF, dan file teks. Kita ingin dapat mengurangi output khusus ini sedikit lebih jauh. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan fungsi temukan, yang juga kita punya di penampil SQLite. Jadi, kita tekan temukan, dan kita hanya menginginkan dokumen dan JPEG yang berisi kata nick di dalamnya. Jadi, kita lanjutkan dan masukkan nick, enter. Dan sekarang kita hanya memiliki data yang disinkronkan, waktu data yang dapat kita konversikan. Yang akan saya tunjukkan lagi di bagian kedua seri khusus ini, dan checksum untuk potongan-potongan data yang dikirim ke Google Cloud pengguna. Pada poin ini,
Kita juga dapat membuat laporan jika kita inginkan. Kita dapat mengeksplor temuan kita dengan mengklik ekspor. Ketika nama yang ingin disertakan CSV, klik simpan, lalu ekspor tersebut selesai. Kita dapat melanjutkan, lalu klik buka, dan lihat di temuan tertentu kita. Pada dasarnya, apa yang kita lakukan disimpan ke CSV, menunjukkan dengan tepat apa yang difilter dari database untuk tujuan pelaporan. Terima kasih telah meluangkan untuk menonton video hari ini. Tetap di sini untuk bagian kedua, kami akan menunjukkan kepada Anda cara mengotomatisasi ini dan mengizinkan Axiom melakukan pekerjaan berat untuk Anda.